Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Ummi dari UPTSDN 02 Taluk, Kecamatan Lintowo, Kabupaten Tanah Datar, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Video kali ini adalah tugas modul 1.1.A.6 Demonstrasi kontekstual filosofis Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pahlawan nasional. Gelar itu diberikan karena jasa-jasa Ki Hajar Dewantara begitu besar. Ia adalah sosok yang berani melawan penjajah. Ia juga menjadikan pendidikan kunci kemerdekaan. Yang kedua, pelopor pendidikan. Ia dikenal sebagai pelopor pendidikan bagi rakyat Indonesia, terutama dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi kaum pribumi. Oleh karena itu, hari kelahirannya pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, dengan harapan dapat memasyarakatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem Among. Sistem Among adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar mengenai sesuatu yang baik berdasarkan pengalamannya sendiri, namun tetap berada dalam pengawasan guru. Hal ini juga digambarkan Ki Hajar Dewantara dalam semboyannya yang disebut dengan trilogi pendidikan. 1. Ing ngarso Suntulodo, berarti bahwa seorang pendidik yang berada di depan hendaknya menjadi contoh atau suri tauladan yang baik. Pendidik bukan hanya sebagai orang yang berjalan di depan, tetapi juga harus menjadi teladan bagi semua orang yang mengikutinya. Yang kedua, ing madya mangkarsa. Maknanya, seseorang di tengah harus juga mampu melibatkan diri, membangkitkan semangat pendidik. Jika berada di tengah-tengah peserta didiknya, harus mampu terlibat dalam setiap pembelajaran yang dilakukan siswa, agar semua bisa mempersatukan semua gerak dan perilaku secara serentak untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, tuturi handayani, artinya mengikuti dari belakang. Pendidik harus mampu memberi kemerdekaan kepada peserta didik dengan memperhatikan sepenuhnya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan. Yang kedua, kodrat alam, yaitu perkembangan anak yang sesuai dengan potensi atau bakat yang mereka miliki, ras, dan suku tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Contohnya saja, sekolah yang berdekatan dengan lapangan bola, tentu anak-anaknya akan lebih menyukai olahraga bola daripada olahraga lain. Jadi, tugas kita sebagai guru memberikan ruang kepada anak dan memberikan motivasi agar potensi yang mereka miliki akan lebih maksimal. Kodrat zaman. Anak-anak tumbuh dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga guru dituntut untuk mengembangkan keterampilannya. Artinya, cara mengajar, cara belajar, serta interaksi antara anak dan guru memiliki adaptasi akan dinamika zaman, sehingga pembelajaran di kelas akan lebih menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, budi pekerti. Budi pekerti merupakan nilai-nilai moral yang harus ditanamkan dalam pendidikan.
Pendidikan tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan budi pekerti dan karakter yang baik. Salah satu contoh penerapan di sekolah adalah kerjasama dalam belajar dan kerjasama dalam bekerja. Bekerja sama atau kolaborasi antara peserta didik dapat meningkatkan pengendalian diri, kesabaran, dan kecerdasan emosional. Dalam bekerja sama, diharapkan pembelajaran akan lebih bermakna, menyenangkan, dan menghasilkan pemecahan masalah seperti yang diharapkan. 4. Bermain adalah kodrat anak. Pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Melalui permainan, pendidik dapat menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Bermain dapat diintegrasikan sebagai bagian dalam pembelajaran fisik. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan pertama, pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Pada perkembangan teknologi saat ini, guru dituntut untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk perbaikan proses pembelajaran. Tantangan kedua, teladan yang menginspirasi. Guru bukan hanya mengajar ilmu, tetapi juga bisa menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya. Lalu, bagaimana solusinya? Yang pertama, mengembangkan keterampilan. Dengan menguasai keterampilan abad 21, para pendidik dapat memilih metode pembelajaran yang menarik dan mengasyikkan bagi peserta didik. Selain itu, memahami karakteristik unik setiap murid dan memanfaatkan pendekatan bermain sambil belajar akan membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih alami dan sesuai dengan kodrat anak. Yang kedua, konsisten dan komitmen. Dengan memastikan semua anggota sekolah terlibat aktif dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan dan menerapkan pendekatan yang terencana dan efektif, hasil yang bermakna akan tercapai. Terima kasih sudah menonton. Salam dan bahagia.